Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang biochar. Ya, ada tiga pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu apa itu biochar, kemudian latar belakang adanya biochar, dan yang ketiga sistem dan metode dari biochar. Berdasarkan dari jurnal yang diberikan oleh Pak Harjoni, ya, yang saya pahami itu hanya tiga pokok pembahasan itu. Sudah mencakup semua kalau menurut saya. Nah sekarang saya minta pendapatnya teman-teman tentang apa itu biochar. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberi tanggapan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menanggapi apa itu biochar. Biochar itu merupakan arang yang diberikan sistem tanah dan tanaman sebagai bahan pembina tanah. Sedangkan proses pembuatan biochar itu hampir sama dengan arang yang umumnya digunakan dari proses pirolisis atau pembakaran bahan dalam kondisi oksigen yang berbeda dengan bahan organik. Biochar ini tersusun dari cincin karbon aromatis sehingga lebih stabil dan lama di tanah. Saya kira itu saja apa yang dimaksud dengan biochar. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Mungkin Ruslan atau Rifali? Oke. Saya persilakan. Saya rasa kalau saya sudah sama Yuli. Kalau apa itu yang biochar? Yang lainnya? Kalau menurut saya tuh Ya. biochar itu arang hasil pembakaran tidak sempurna dari limbah pertanian sulit terurai seperti kayu, sekam padi, tempurung, kelapa sawit, kulit buah kakao, dan limbah lainnya. Tio? Ya, kalau saya sudah setuju dengan pendapat dari Yuri dan Ruslan. Ya, sama ya? Iya, saya kembalikan. Oke. Pendapat yang sangat bagus ya. Kalau dari saya, biochar itu adalah bahan padat, ya, bahan padat yang kaya akan karbon yang terbentuk melalui proses pembakaran bahan organik atau biomasa, ya, tanpa atau dengan sedikit oksigen atau pirolisis pada temperatur 250 sampai 500 Celcius. Nah, itu adalah pengertian biochar dari teman-teman sekalian. Pendapat yang bagus. Kemudian yang kedua itu pembahasan yang kedua adalah tentang latar belakang adanya biochar ini. Kalau saya membaca dari dari jurnal yang diberikan, latar belakangnya itu ada dua. Yang pertama, fungsi dari biochar itu dan manfaat dari biochar. Nah, kira-kira dari teman-teman sekalian, kira-kira apa fungsi dari biochar itu?
Nah, kemudian apa manfaatnya? Nah, itu yang menjadi latar belakang adanya biochar ini menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain tentang latar belakang dari adanya biochar ini. Saya percaya kepada teman-teman yang mau memberi tanggapan. Caranya diperbaiki dulu. Ya. Bagaimana? Kalau begitu ada yang tahu fungsi dari biochar ini? Ya, Kenapa? menurut saya Silakan. ya menurut saya fungsi biochar ini sebagai pembedah tanah dan sebagai bentuk sekuestrasi atau penambatan karbon, juga dapat dikatakan sebagai fungsi biochar terhadap lingkungan. Pembuktian secara empirik sudah banyak dilakukan, menunjukkan bahwa biochar dapat meningkatkan kesuburan organik tanah. Bisa dapatkan videonya, Kak? Itu menurut saya. Yang lainnya? Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya. Jadi bisa kesananya ya videonya. Jangan boleh hilang-hilang. Ada pendapat lain tentang fungsi dari biochar ini? Saya akan menambahkan itu Ya, fungsi biochar. bukan videonya. Sudah nih. Memulai ini. Kan videonya. Video Yuli, tekan dulu. Sudah muncul Min. Videonya. Halo. Videonya. Halo. Langsung mulai saja. Mulai saja, Pak. Saya akan menambahkan apa itu fungsi biochar. Fungsi biochar dan salah satu penentuan kualitas biochar itu bahan baku, maka perlu dilakukan percobaan dan pemanfaatan. Terus Pemanfaatannya itu seperti dari bahan baku jerami padi, tandan kosong, kelapa sawit, kulit durian, dan kotoran sapi. Kira itu saja. ada yang mau menambahkan lagi terkait fungsi dari biochar ini? Baik, mungkin saya bisa menambahkan juga bahwa ternyata fungsi dari biochar ini sangat banyak. Kalau untuk dalam pertanian fungsinya biochar ini adalah untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan kimia tanah. Nah, dan biochar juga ini mudah diserap oleh tanaman.
Nah, dengan adanya biochar ini, maka tanah yang dulunya tidak optimal bisa menjadi optimal karena adanya biochar ini. Nah, yang kedua, biochar ini juga bisa digunakan ya untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Artinya sebenarnya penyebab daripada emisi karbon dioksida ini karena banyak limbah pertanian yang dibuang dengan sengaja. Nah, kemudian dari limbah pertanian tersebut ya apa namanya dari limbah tersebut maka munculnya namanya emisi karbon dioksida. Jadi munculnya biochar ini ya berfungsi untuk mengurangi emisi karbon dioksida, di mana emisi karbon dioksida ini menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Jadi dengan adanya biochar maka emisi karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global itu dapat dikurangi. Nah, mungkin dari saya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang bisa memberikan tanggapan lagi terkait dengan fungsi dari biochar ini. Saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Tidak ada? Baik, saya tambahkan sedikit mengenai biochar, fungsi dari biochar. Yaitu di mana biochar ini mempunyai afinitas tinggi terhadap hara, konsisten dalam tanah. Biochar juga dapat meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah karena memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi atau KTK. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya mengenai fungsi dari biochar ini atau manfaat. Iya, oke. Oke, mungkin itu saja ya yang menjadi fungsi daripada biochar ini. Kemudian yang terakhir itu metode dan sistem dari biochar ini. Mungkin teman-teman memberikan sedikit pembahasan atau penjelasan tentang sistem dan metode dari biochar. Ya teman-teman, saya persilakan. Saya diulang tadi, saya jaringan agak jelek juga. Iya, saya hanya meminta pendapat teman-teman atau tanggapan ya terkait dengan sistem dan metode dari biochar ini. Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan terkait dengan metode dan sistem biochar. Bagaimana teman-teman? Mungkin Ruslan bisa katakan. Tinggi.
Silakan dah. Baik, kalau metode yang biokar ini bagi yang saya ketahui yaitu tahapan pembuatan biokar jengkel ini menggunakan metode pirolisis, yaitu di mana pertama itu membuat lubang. Nah, itu oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya terkait metode dan sistem dari biochar. Masih bisa kasih masukan kah? Apa itu saudara? Tentang metode biochar tadi. Kenapa? Masih bisa kasih masuk? Bisa. Silakan. Kalau menurut saya itu pembuatan biochar ada 3 metode. Yaitu yang pertama menggunakan tiang pembakaran, yang kedua menggunakan drum retor line, dan sistem terbuka. Hanya itu. Yuk, saudara Satrio Nugroho, tidak ada tambahan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Mungkin saya menambahkan juga berdasarkan yang saya nonton tadi malam itu sistem yang saya lihat itu dari video YouTube ya, bahwa pembuatannya itu sangat sederhana. Teman-teman mungkin pernah lihat kaleng kongguan. Yang saya nonton itu dia membakar tandan kosong kelapa sawit. Setelah dilakukan pembakaran, itu disimpan dalam sebuah wadah. Ada 2 wadah di situ. Yang pertama wadah dari tandan kosong kelapa sawit tersebut dan biochar yang sudah dibakar tadi. Kalau untuk dalam wadah yang berisi tandan kosong kelapa sawit itu, di situ terdapat embun. Embun ini dikatakan dalam video tersebut sebagai emisi karbon dioksida. Pada wadah yang kedua itu berisi biochar. Di situ tidak ada embun. Itu artinya setelah dilakukan pembakaran tersebut, emisi karbon dioksida itu tidak ada. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa dengan adanya biochar, maka emisi karbon dioksida itu bisa dikurangi. Kemudian ada juga
apa namanya, ada juga apa ini namanya itu, ada juga penelitian terkait dengan pertumbuhan tanaman. Nah, media tanam yang ada itu adalah media tanam yang tidak ada campuran biochar, dan yang media satunya itu menggunakan biochar. Nah, di situ saya melihat perbedaan. Nah, di mana pada media tanam yang tidak ada biochar, pertumbuhan tanaman itu lambat. Nah, sementara pada pertumbuhan dari media tanam yang kedua tadi yang terdapat pertumbuhan tanaman sangat bagus. Ya. Nah, maka di situ kita bisa berpendapat bahwa biochar ini sangat bermanfaat untuk pertanian. Mungkin itu saja dari saya terkait metode dan sistem. Metode dan sistem ini sangat sederhana, bisa dilakukan oleh siapa saja. Mungkin insya Allah ke depannya biochar ini menjadi solusi untuk pertanian di Indonesia. Nah, itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi, saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan diskusi kita. Tapi sebelum itu, saya ingin mendengarkan juga terkait kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Mungkin teman-teman bisa memberikan sedikit kesimpulan terkait pembahasan tadi. Kesimpulan dari teman-teman, kayak menurut teman-teman saja ini. Nah. Sedikit tanggapan tentang pembahasan tadi. Indri Valdi bisa memberikan kesimpulan? Atau Satrio? Putus biar suara sudah jelas dengar sini. Mas, anunya apa? Kesimpulan dari pembahasan kita ini sebelum kita akhiri, gitu. Oh, kesimpulan. Iya. Mungkin saya tambahkan gitu. Kalau untuk kesimpulan pada hari ini, mungkin biochar ini juga dapat digunakan metodenya dalam proses penanaman, karena dia lebih bagus juga digunakan metodenya karena dapat mengembangkan tanaman. Ini tambahan dari teman-teman. Iya. Berarti dalam bidang pertanian. Iya. Iya. Lain? Mungkin ada sumber kesimpulan? Oke, kalau memang tidak ada, saya juga memberikan sedikit kesimpulan terkait biochar ini, bahwa ternyata biochar ini adalah
sebuah apa namanya terobosan baru yang saat ini masih dikembangkan untuk mengurangi limbah pertanian, mengurangi emisi karbon dioksida, dan memiliki banyak manfaat untuk dalam bidang pertanian, di mana biochar ini bisa membantu membuat lahan yang suboptimal menjadi optimal, dan bahan-bahannya juga itu sangat banyak yang tidak ditemukan. Beberapa contoh itu seperti tongkol jagung, kemudian juga tandan kosong atau sawit, dan masih banyak lagi. Kesimpulan dari saya, mungkin ada Yuli yang bisa memberi kesimpulan terkait pembahasan tadi. Bagaimana saudara Yuli? Kalau memang tidak ada, saya cukupkan saja. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.